Kita akan siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita akan angkat pujiannya mengatakan Aba Bapa, Aba Bapa, Kaulah segalanya dalam hidup kami.
pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Bapa. Engkau melayakkan, mau kuduskan setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan, supaya setiap kehidupan kami boleh layak dan berkenan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Kau sendiri akan beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, di mana kami mau menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang dilambangkan dengan anggur dan roti perjamuan kudus-Mu. Kau layakkan dan kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga berkat Tuhan yang akan mengalir Tuhan melalui perjamuan ini di dalam kehidupan kami. Dan jika masih ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah kami pagi hari ini ya Bapa, kami satukan hati kami Tuhan, kami usir, tolak keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini, mengambil alih segala sesuatunya dan beracara di tengah-tengah kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap anggota jemaat kami saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat Tuhan, bukakan jalan keluar yang terbaik buat pergumulan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami yakin dan percaya, walaupun mereka saat ini Tuhan berada di rumah mereka masing-masing, tetapi Roh Kudus-Mu tetap mencengkeram setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian pelayanan pagi hari ini. Layakkan dan kuduskan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Engkau-lah Allah dan Juru Selamat kami yang ajaib, yang patut menerima segala galanya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia karena kita berkumpul di tempat ini, semua karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang telah selamatkan kita.
Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Anak Allah, Yesus namanya. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat di gereja kita. Kita angkat pujian, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku dianggap dari
Cinema Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, bukan dengan barang yang fana Tuhan sudah menebus setiap kehidupan kita, tapi dengan darahnya yang mahal, yang memberikan yang terbaik buat hidup kita. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan, ku telah mati dan ditinggalkan. Ku telah mati dan
berdoa firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Engkau sudah memimpin pada kami dari awal hingga petang ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman. Kau jamah tidak boleh pikir hamba dan api Roh Kudus Tuhan. Siapa hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati buat kami. Berikan hamba-Mu di balik otoritas Tuhan, karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, ada kuasa gelap ingin mencuri sukacita-Mu dari kami, ingin mencuri firman-Mu dari kami Tuhan. Kami di dalam nama Yesus, biar Engkau yang bertata atas hati, pikiran dan perkataan kami Tuhan. Hamba-Mu bukan orang yang hebat Tuhan, tetapi biarlah Engkau yang berkuasa atas pikiran dan hati hamba. Jauh menyampaikan apa yang ingin Engkau katakan pada kami pada hari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hawa di balik otoritas, dan kami siap Tuhan menjadi tangan yang subur dan ditaburi firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Percaya berkata, Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Pemirsa Tuhan, pada hari Minggu kemarin, yaitu pada peristiwa Pentakosta, saya membagikan bagaimana kita mendapatkan kemenangan karena Roh Kudus. Saya bagikan yaitu mengenai 3M. Hari ini saya kasih yang paling murah, yaitu 3K. Hari ini saya memberikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu hidup yang memancarkan sumber kasih. Pemirsa Tuhan dan saudara yang Tuhan, pada hari-hari ini kita tahu bahwa banyak orang sudah mulai kehilangan kasih, ya, dengan peristiwa pandemi COVID-19 pada hari-hari ini. Kita tahu orang sudah mulai, apalagi kalau kita melihat di wilayah kita ada yang sudah dikatakan zona hijau, ya, sehingga orang mulai tidak peduli dengan keadaan lingkungannya. Orang sudah mulai tidak peduli dengan orang lain. Orang sudah mulai tidak peduli apakah mereka nantinya terkena atau tidak. Walaupun sampai hari ini di wilayah kita, yaitu Slawi dan sekitarnya, dikatakan masih zona merah. Karena itulah mungkin orang melihat gereja-gereja yang di wilayah kita bisa berkata, wah, bisa mengejek atau ada yang mendukung kita supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan, ya. Tetapi percayalah bahwa kita punya sumber kasih, yaitu siapa? Tuhan Yesus, ya. Makanya kenapa hidup kita memancarkan sumber kasih tersebut. Saya ambil dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Saya baca bagian yang utama terlebih dahulu, yaitu ayat yang ke-18. Nanti pasal 12 ayat yang 18. Nanti akan saya bahas dari ayat 9 sampai 21, tetapi sebagai ayat pembuka yaitu Roma 12 ayat yang ke-18. Sudah ketemu semua? Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya ulangi lagi.
sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, di ayat 18 ini dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Jadi ini sedang berkata Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, di mana mungkin mulai dari mereka satu persatu mulai kehilangan kasihnya kepada orang, mulai kehilangan kasih tulusnya kepada orang, sehingga Rasul Paulus ini memberikan suatu nasihat. Rasul Paulus ini memberikan suatu wejangan. Demikian juga pada hari ini melalui firman Tuhan. Mengapa saya berikan tema hidup yang memancarkan sumber kasih? Karena di sini adalah yang menjadi inti utama adalah hidup kita. Karena di sini katakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan memberikan kasihnya dalam hidup kita. Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada kita dengan cara Tuhan, dengan usaha yang diberikan Tuhan, yaitu memberikan keselamatan kepada kita dengan memberikan jaminan hidup kekal kepada kita oleh kematian Yesus. Itulah sebenarnya sumber kasih di dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Mengapa kita harus memancarkan sumber kasih itu? Yang pertama, bahwa kita punya kasih yang sejati. Mengapa dikatakan kasih yang sejati? Kita tahu bahwa kasih tidak semuanya dikatakan kasih sejati. Kalau saya belajar dari bahasa Yunani, kasih itu ada beberapa kasih. Kasih eros, kasih agape, kasih storge, dan kasih philia. Ya. Kasih eros itu kasih antara laki-laki dan perempuan. Ya. Mengapa manusia bisa jatuh cinta? Awalnya seperti apa yang dimulai disebut namanya kasih eros. Bisa saja karena nafsu, wah orangnya cantik, atau yang perempuan lihat wah mukanya ganteng, itu yang disebut bisa dengan kata namanya kasih eros. Lalu filio atau philia itu adalah kasih antara persahabat, teman. Ya, jadi hubungan kita dengan teman kita itu menggunakan kasih filio. Ya. Kenapa? Biasanya kalau kasih-kasih seperti itu, biasanya ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang di dalam diri kita muncul namanya kebencian. Contohnya adalah yaitu banyak terjadi permusuhan antara keluarga, teman, karena kasihnya hanya sebatas kasih yang ada syaratnya. Mengapa kita sebagai orang percaya harus memiliki kasih yang sejati? Karena kita tahu sumber kasih kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kalau kita tidak memiliki Yesus dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa memberikan kasih yang sejati buat orang lain. Kita coba lihat di dalam ayat yang Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Amin. Di ayat yang ke-9 dan sampai ayat yang ke-13 di sini dikatakan di bagian yang pertama di situ katakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kenapa dikatakan kasih itu pura-pura?
Karena kita tahu banyak orang yang mungkin aku bilang mengasihi tetapi tidak mau berkorban. Aku menyayangi tetapi tidak mau melakukan sesuatu. Kalau kita melihat membaca kitab Injil, itu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita selalu melihat Yesus ketika melihat orang banyak. Dia selalu berkata, disitu dikatakan belas kasihan. Kasih yang sejati itu kasih yang tidak pura-pura, kasih yang betul-betul tulus, kasih yang betul-betul mengasihi orang tanpa pamrih. Contohnya adalah kasih orang tua kepada anak. Pernah enggak orang tua ketika mengasihi anak terus bilang ke anaknya, nak, nanti kalau kamu sudah besar, kamu punya usahanya besar, kamu sukses, pernah enggak orang tua berkata, nanti kamu memberikan sesuatu ya buat papa mamamu? Tidak, saya yakin tidak. Tetapi ketika kita melihat kesuksesan anak kita, pasti kita berkata, aku bangga kepada anakku. Amin. Karena nggak mungkin orang tua dia akan mengharapkan sesuatu dari anaknya. Demikian juga kita sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan sumber kasih, yaitu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memiliki kasih dalam hidup kita. Kita sudah memiliki kasih di dalam diri kita. Bagaimana kita mengeluarkan kasih yang sejati kepada orang lain? Karena di sini kasih itu bukan hanya kepada orang lain. Karena dikatakan di ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kasih yang diberikan, kasih yang sejati syaratnya adalah kita bisa mengasihi sesama kita, juga kita bisa mengasihi Tuhan. Seperti dua hukum kasih yang terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sudah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Oh, yang hukum kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa hal ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus? Kenapa Yesus mengatakan hal itu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40? Karena Tuhan ingin bahwa kita ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Bukan karena ketika kita mengasihi Tuhan, oh supaya saya diberkati Tuhan, supaya saya dilindungi Tuhan terus. Karena buktinya kasih Tuhan apa? Ketika kita melanggar, pasti Tuhan menegur hidup kita. Kalau kita melanggar, pasti Tuhan menghukum kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Hari ini kita mungkin sedang diingatkan Tuhan. Di sini dikatakan, di ayat ini juga dikatakan bahwa di ayat 12, bersukacita dalam pengharapan. Kita punya pengharapan satu, yaitu keselamatan dari Yesus. Kita mempunyai pengharapan perlindungan dari Tuhan. Tapi di sini dikatakan juga, sabarlah dalam kesesakan. Hari ini kita rasanya sesat. Kenapa? Sampai hari ini kita belum bisa beribadah di gereja. Amin. Kalau kita lihat, mungkin teman-teman kita yang berbeda dengan kita, mereka sudah bebas di sana dengan istilahnya apa? New normal. Ya. Tetapi sampai hari ini di wilayahnya kita masih harus beribadah dari rumah ke rumah. Tetapi ketika kita sabar dalam kesesakan, kita juga tetap harus bertekun dalam doa. Kita selalu berdoa, ya. Berdoa dan berdoa. Namanya berdoa itu namanya tidak berputus asa. Kalau kita punya kasih, kita pergumulan, kita mencintai Tuhan, pasti kita akan selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Contohnya berbeda ya, mohon maaf. Saya gambarkan berbeda antara orang pacaran dengan orang yang sudah nikah.
Biasanya kalau orang yang pacaran kepenginnya setiap hari ketemu enggak? Dulu kalau yang masih pacaran, Pak Bari, Bu Bari, ketika pacaran seringnya kepengen setiap hari ketemu enggak? Kalau bisa bukan setiap hari, setiap jam. Betul? Tapi kalau coba sudah nikah, beda enggak? Beda. Kadang-kadang kalau ketemu biasa saja, bahkan jarang mungkin kalau kita bilang kalau masih pacaran masih yang, terus kalau kita nunggu lama pun enggak apa-apa. Tapi kalau sudah nikah, kalau dandan lama banget sih, ngapain aja. Tetapi kasih Tuhan harus kita tunjukkan dalam hidup kita sebagai kasih yang sejati, kasih yang tanpa syarat, berarti kalau kita namanya tanpa syarat, berarti kita tidak mengeluh dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena bahkan dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Maksudnya di sini adalah kenapa dikatakan bantulah dalam kekurangan orang kudus. Orang-orang kudus itu bukan istilahnya kekurangan, bukan hanya materi, tetapi dalam kelemahannya mereka pasti punya kelemahan. Contohnya adalah dia memerlukan dukungan di dalam doa. Karena itu yang diperlukan, sangat diperlukan sebagai hamba Tuhan. Kami memerlukan bukan hanya uang yang kita butuhkan, tetapi kita perlu, yang sangat-sangat perlu dalam hidup kita adalah doa dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian buat kami. Ya. Inilah yang diinginkan Tuhan. Itu yang kasih yang pertama. Ya. Dan kita tahu bahwa kasih yang sejati itu tidak akan pernah putus sampai akhir zaman. Amin. Jadi kalau kasihnya kita kepada Tuhan, kasihnya kita kepada sesama kita sampai putus, maka kita belum memiliki kasih yang sejati. Itu dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Di sini dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terlebih besar adalah kasih. Kenapa bukan iman? Kenapa bukan pengharapan? Karena iman, kalau kita sudah mendapatkan, kita sudah memperoleh pengharapan itu, kita sudah bersama-sama Tuhan, kita sudah tidak memerlukan pengharapan itu lagi. Iman itu juga kita perlukan lagi ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Yang ada adalah kasih. Maksudnya di sini bukan di dunia, tetapi ketika kita sudah bersama-sama dengan Bapa. Itulah kasih yang sejati. Yang kedua, kasih yang teruji. Bapak Tuhan, mengapa kasih itu harus teruji? Karena kalau kita memiliki kasih sejati, kita memiliki kasih yang betul-betul dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kasih itu harus teruji. Terujinya apa? Apakah kita hanya mencintai Tuhan kita, atau kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan kita, atau kita mementingkan diri kita sendiri? Makanya di dalam firman Tuhan, apakah engkau mengasihi Tuhan atau mengasihi mamon? Kan? Makanya di dalam kita sering dengar lagu, ya. Udah tahu, sudah pada lupa belum? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup berdroli. Kenapa di lagu itu kita sering diingatkan dalam lagu itu? Karena kita tahu bahwa di dalam dunia kita, dalam kehidupan kita hanya dua pilihan. Kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, kita melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, atau kita menyimpang dari jalan Tuhan. Makanya hidup kita,
kasih yang ada di dalam diri kita itu perlu diuji. Coba kita lihat dalam Roma 12 tadi, ayat yang ke-14 dan 15. Dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, kenapa di dalam ayat 14 dan 15 ini dikatakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk? Kenapa Yesus mengatakan ini? Kita harus bisa teruji dalam hal kasih. Karena sumber kasihnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan hari-hari ini mungkin juga sedang menguji iman kita. Apakah kita masih punya kasih buat orang lain, ataukah kita mengasihani diri kita sendiri? Karena orang yang mengasihani diri sendiri pasti selalu mengeluh. Orang yang mengasihi dirinya sendiri pasti selalu bersungut-sungut. Buktinya siapa? Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, sepanjang perjalanan selama 40 tahun mereka selalu bersungut-sungut pada Tuhan. Mereka tidak pernah bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti kasihnya Tuhan. Kasihnya mereka tidak teruji. Karena kalau orang yang kasihnya teruji, pasti dia akan memberkati orang yang menjadi musuhnya. Dia tidak akan mengutuk. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kita harus memberkati siapa yang menganiaya kamu. Ini yang paling sulit. Untuk membuktikan kasih kita teruji, ini yang paling sulit. Mohon maaf, contoh saja saya misalkan. Kalau saya dipisui biasanya, tahu dipisui ya? Tahu enggak? Yang muda-muda tahu dipisui? Kalau saya dipisui biasanya membalasnya apa? Misui balik. Betul enggak? Ketika kita dimarahin, kadang-kadang kita sadar tidak sadar kita marahin balik. Berarti ketika kita melakukan ini, ternyata saya diingatkan Tuhan, hidup saya ternyata masih belum benar. Kasih saya belum teruji 100%. Kenapa? Ternyata ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya diingatkan firman Tuhan melalui hal ini, bahwa kasih itu harus teruji. Tidak gampang ternyata. Memiliki kasih yang teruji itu tidak gampang. Ya. Makanya orang yang mengasihi yang betul-betul teruji, kasih Tuhan, setia Tuhan itu teruji dalam hidup kita. Tetapi kita seringkali meninggalkan Tuhan. Kita seringkali melenceng dari kasih Tuhan. Kiranya melalui peristiwa kemarin kita, peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus, kasih ini ada dan kita bisa teruji hari-hari ini. Ya, dengan keadaan yang mungkin kita membuat kita tertekan, karena tahu-tahu mungkin kita punya kenalan dengar terkena berita kena COVID-19, kena corona. Kadang-kadang kita, aduh, gimana ya? Atau keluarga kita ada yang kena. Terus kita mikir pusing, bingung. Ini bisa terbukti kasih kita teruji ketika kita bisa mendukung mereka. Maka dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ketika kita ada orang berbahagia, kita juga harus bisa berbahagia. Tetapi jika dikatakan di sini dan menangislah dengan orang yang menangis, kita melihat hari-hari ini mungkin banyak orang yang menangis. Kita bisa merasakannya. Jangan cuma kita berkata, oh saya simpati, saya terharu, saya mengasihi mereka, tetapi tidak punya tindakan. Karena yang kita perlukan adalah tindakan dalam hidup kita, yaitu empati. Empati itu kalau jadi ada simpati dan empati. Simpati itu adalah kita cuma bilang, oh kasihan.
tetapi kita tidak menghibur, kita tidak memberikan pertolongan. Berbeda dengan empati, kita bisa merasakan apa yang sedang terjadi dan kita mau melakukan sesuatu. Ya mungkin kita belum tentu bisa memberikan dukungan secara materi, keuangan, tetapi kita bisa mendukung mereka dalam moral supaya mereka semangat. Ya. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Sang Tuhan, karena nggak gampang. Memberikan semangat itu nggak gampang, memberikan motivasi itu nggak gampang. Apalagi dalam kondisi yang saat ini, itu akan teruji kasih kita. Makanya dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Paling gampang kita bersukacita dengan orang yang bersukacita. Yang susah adalah ketika ada orang kesusahan kita ikut susah. Gampang nggak? Contohnya, kita punya teman sedang mengalami musibah. Biasanya, saya masih ingat dulu ketika sekolah, saya masih sangat ingat sekali. Ketika saya sekolah, ketika saya punya banyak uang, bukan banyak tetapi dalam artian bisa jajan bermacam-macam, temannya banyak. Tetapi ketika tidak punya apa-apa, boro-boro temannya pada dekat. Mereka paling sering sebagian besar menghindar. Kenapa? Takut ini nanti jangan-jangan minta jajan. Ya. Inilah yang terjadi. Tetapi ternyata bahwa Sang Tuhan, kasih kita harus teruji dalam hidup kita. Contohnya adalah kita lihat dalam Imamat pasal 19. Kita perbandingan Imamat pasal 19. Imamat 19 ayat yang ke-17. Saya akan cepat saja karena waktunya. Demikian firman Tuhan. Imamat 19 ayat yang ke-17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kenapa? Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan dalam Imamat dengan jelas di sini. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi kenapa Yesus mengajarkan kita harus mengasihi kepada orang lain? Kita harus mendoakan mereka. Kita harus rela ketika mereka menderita, kita juga ikut mengalaminya. Kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Karena kita akan rugi sendiri ketika kita melihat orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, dan kita balik memusuhinya. Ruginya dikatakan hal itu bisa mendatangkan dosa kepada diri. Jadi orang itu bebas dari dosa, malah kita yang punya dosa. Ya. Jelas dalam firman Tuhan. Karena seringkali ketika kita melihat televisi atau melihat kejadian-kejadian, seringkali kita menyimpan dalam hati kita terus menerus, sehingga itulah yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Makanya kenapa kita harus, kalau ketika mengasihi, berarti betul-betul harus teruji, dan kasih kita harus terbukti bahwa kita betul-betul mengasihi orang lain. Ya. Itu yang dikatakan Tuhan. Ya. Lalu sebagai mungkin dicatat Bapak Ibu Tuhan dalam Matius 5 ayat 43 dan 40 sampai 45. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 45 di situ katakan seperti ini. Di sini katakan, kamu telah mendengar firman
kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakku yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jelas, Yesus mengatakan bahwa ketika kita mengasihi orang lain, berarti tanpa syarat kasihnya harus teruji dalam hidup kita. Amin. Mungkin saat ini orang mungkin melihat keadaan kita hari-hari ini, apalagi ya di wilayah Selawi dikatakan semakin banyak, apalagi yang diberitakan dalam tanda kutip sebagian besar adalah orang Kristen. Mungkin kita berkata, kenapa sih kok yang cuma diberitakan, yang kita dengar cuma sebagian besar orang Kristen? Karena sudah saatnya bahwa iman kita betul-betul diuji. Seperti yang beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa orang membenci kita bukan karena kesalahan kita, tetapi mereka mencari-cari kesalahan kita. Ya, yang terakhir, kita kembali ke Roma. Di ayat 16 mulai dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kamu, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang terakhir yaitu kasih ada di dalam tangan kita. Kenapa kasih itu di tangan kita? Kita bisa menentukan, kita bisa melakukan kasih itu. Kita bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kasih kita. Walaupun mungkin dia berkali-kali menghantam kita, kejahatan itu menghantam kita, tetapi kita harus melakukan kasih dan kasih. Memang sangat sulit. Ya. Yang menentukan hidup kita bisa melakukan kasih adalah diri kita sendiri. Bukan hanya perkataan. Kalau perkataan kan gampang. Aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tetapi ketika ada masalah, kita sebagai manusia bisa nggak kita marah? Bisa. Tetapi kalau kita mengasihi, ketika kita marah, kita menegurnya dengan kasih. Kita memperingatkan seperti Tuhan mengingatkan hidup kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita melenceng dari firman Tuhan, kita melenceng dari kehendak Tuhan. Pasti menegur kita dengan kasih, dengan cara Tuhan. Banyak contoh Alkitab. Kenapa di Alkitab kok dituliskan bukan hanya dari Tuhan, tetapi dituliskan semua baik, hal yang buruk, semua diceritakan dalam firman Tuhan, supaya kita mengerti. Oh, kalau saya sedang ditegur Tuhan, berarti saya sedang salah, saya diingatkan Tuhan supaya saya balik di jalannya Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak mengasihi kita, sama dengan orang tua. Kalau orang tua mengasihi anaknya, ya, dengarkan anak-anak, ya, yang anak-anak dengarkan ya. Kenapa orang tua kita marah kepada kita?
Kenapa orang tua kita menegur kita? Kenapa orang tua kita mengingatkan kita? Berarti mereka sayang dengan kita. Coba kalau orang tuanya nggak sayang, bodoh deh, kamu mau ngapain terserah, mau hidupnya kayak apa nanti terserah. Contohnya adalah, mohon maaf, seperti anak-anak pang yang kita sering lihat di jalan. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka merasa bahwa mereka dikekang di rumah, mereka tidak diperhatikan orang tuanya, padahal orang tuanya sayang dengan mereka. Tetapi mereka memberontak kepada orang tuanya. Apa yang terjadi? Kira-kira enak nggak? Tidur di jalanan, cari makan sulit. Yang kedua, kalau ada satpol PP, dikejar-kejar sampai lari-lari. Enak nggak? Nggak enak. Ketangkap masuk dinas sosial. Sudah masuk dinas sosial, kalau keluar masih kayak gitu lagi, dikejar lagi. Apakah tenang? Enggak. Tetapi kalau hidup kita mau ditegur dalam firman Tuhan, kita orang tua kita menegur kita ketika kita melakukan kesalahan, berarti orang tua kita masih sayang dengan kita. Kalau kita juga masih diingatkan oleh orang lain atas kesalahan kita, berarti orang lain pun masih sayang dengan kita. Kalau misalkan contoh, kalau saya melakukan kesalahan tidak ada yang menegur saya, berarti bukti bahwa orang lain sayang nggak sama saya? Nggak sayang. Tapi kalau kita melakukan kesalahan dan ada yang menegur kita, menegur hidup kita, berarti orang itu menyayangi kita. Amin. Demikian juga dalam firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu menegur hidup kita, supaya kita tahu bahwa kita punya kasih, kita punya kebaikan dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukannya, dan kalau kita mungkin melanggar dan orang tidak mengasihi kita, dia akan membiarkan, terserah deh, itu anaknya siapa sih? Bukan anakku kok. Tapi kalau walaupun itu bukan anak kita, tapi kalau kita sayang, kamu salah ya, jangan dilakuin lagi. Itu melanggar. Itu bukti bahwa orang lain mengasihi kita. Tapi hari-hari ini kita sering kali melupakan firman Tuhan. Hari-hari ini kita sering melupakan bahwa Tuhan mengasihi kita, demikian juga hidup kita. Ya. Kenapa kasih ada dalam tangan kita? Karena orang di luar Kristus pun mereka melakukan hal yang sama. Buktinya apa? Kita coba lihat dalam Matius 5 tadi, ayat 46 dan ayat 48. Ini sebagai ayat penutup. Matius 5 sebagai penutup sebelum kita menerima perjamuan kudus. Perhatikan 46 sampai 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa kita di surga, Yesus Tuhan kita adalah sempurna, yaitu dalam kasih-Nya, yaitu dengan mati di kayu salib. Maka kita juga harus bisa menjadi sempurna seperti Yesus diinginkan. Amin. Memang gak gampang. Kan kenapa dikatakan di sini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kenapa? Dikatakan dibandingkan dengan pemungut cukai. Kita tahu sejarahnya di orang Israel, pemungut cukai itu selalu ketika mereka selesai bekerja, mereka selalu berkumpul, berfoya-foya, mabuk-mabukan, berpesta pora. Karena mereka sudah mendapatkan menarik pajak lebih, bahkan untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Apa bedanya?
Kalau kita cuma hanya mengasihi, oh karena istri saya mengasihi saya, maka saya mengasihi istri saya. Oh karena keluarganya Pak Bari mengasihi saya, makanya saya mengasihi keluarganya Pak Bari. Apa bedanya? Nggak ada. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengasihi, betul-betul kita harus mengasihi semua orang di sekeliling kita. Apalagi dengan kondisi saat ini, ya. Apalagi dengan kondisi saat ini, ya. Semuanya sedang mengalami, bukan hanya keuangannya saja, tetapi juga secara rohani, secara mental. Apalagi kalau kita mendengar ada saudara teman kita yang terkena, kita langsung secara mental kaget enggak? Down enggak? Apalagi mungkin kita habis ketemu kemarin. Waduh, saya habis ketemu kemarin. Itu ternyata terkena. Mental kita langsung biasanya apa? Turun. Aduh, jangan-jangan. Padahal belum tentu. Ya. Kita harus malah bisa menguatkan mereka supaya mereka semangat, supaya mereka bisa cepat sembuh, mereka cepat pulih. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Inilah hari-hari ini iman kita sedang diuji oleh Tuhan, membuktikan bahwa kita punya kasih di dalam diri kita. Puji nama Tuhan di atas perpanjangan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Saya akan menyanyikan sebuah lagu pujian. Kita mendengarkan lagu pujian ini, yaitu Kasih Pasti Lemah Lembut.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau ingin hidup kami Tuhan memancarkan sumber kasih yang dari Engkau. Pada pagi hari ini Yesus Kau mengingatkan kami, Kau menegur hidup kami. Kami sudah mengerti bahwa kasih sejati-Mu ya Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan pikiran kami. Dan juga mengasihi sama kami manusia seperti diri kami Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan, kasih kami belum teruji Yesus. Kami masih perlu pimpinan, masih perlu teguran dari Engkau Yesus, supaya hidup kami semakin sempurna dan kasih kami teruji di dalam hidup kami. Terutama Tuhan di tengah-tengah kondisi yang saat ini Tuhan, kami memerlukan pimpinan. Kami memerlukan Tuhan ketika kami melanggar firman-Mu, kami melenceng dari firman-Mu, kami tidak melawan kehendak-Mu. Engkau menegur hidup kami, supaya kami Tuhan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kasih yang Kau berikan sudah ada di tangan kami. Tinggal kami membagikannya buat orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kau layakkan kami pada pagi hari ini. Kuduskan kami, ampuni orang-orang yang bersalah pada kami, ampuni perkataan kami, ampuni perbuatan kami yang melanggar firman-Mu. Supaya kami layak pada pagi hari ini menerima perjamuan kudus. Supaya kami layak, Tuhan, menerima kasih anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan sebuah pujian, salibnya, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku Yesus Tuhan, biar roti dan anggur Tuhan sebagai lambang tubuh dan darah. Kau berkati buat kami semua Tuhan, dan ampuni segala pelanggaran kesalahan kami, karena seringkali kami menyimpang dari jalan. Kiranya Kau tercurah berkat-Mu, Kau memulihkan hidup kami, Kau memberikan kehidupan perekonomian kami, Kau akan memulihkan segala perkara kami, Kau akan memulihkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami dan angkat roti tangan kita dan dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percaya bahwa roti sebagai tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan cawan di tangan kita dan lebih tinggi dari Pak. Kita akan dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku percaya anggur sebagai darah Kristus." Amin. Amin. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah untuk pengorbananmu yang kami peringati Tuhan hari ini melalui perjamuan kudus yang dilambangkan Tuhan roti dan anggur, karena dagingmu sudah tercabik dan darahmu tercurah buat dosa-dosa kami, untuk menebus segala pelanggaran kami, untuk menebus segala kutukan di dunia ini Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang Kau curahkan berkat-Mu buat kami semua melalui perjamuan kudus. Ampuni Tuhan segala kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, Kau pulihkan Tuhan keadaan kami hari-hari ini. Mungkin sampai hari ini Tuhan kami belum bisa beribadah bersama-sama di gereja kami. Tetapi kami yakin satu hal, bahwa Engkau akan selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Ajar kepada kami Tuhan juga untuk melakukan kasih-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau sudah memberikannya Tuhan. Engkau langsung berkasih itu. Sehingga kami mampu Tuhan. Kami yakin kami mampu melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sucikan hidup kami. Dan layakkan kami terus menerus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara kesal Tuhan, bahwa ibadah minggu besok masih seperti biasa sampai ada pemberitahuan secara resmi dari Camat Slawi, karena beliau yang berkuasa atas Kecamatan Slawi, dan kita tahu sampai hari ini bahwa untuk wilayah Slawi dan sekitarnya memang masih bertambah beberapa orang yang terkena. Jadi memang sementara kena instruksi dari beliau, tempat ibadah belum bisa kita buka ya, sampai pemberitahuan selanjutnya. Tetapi mudah-mudahan kita berdoa tidak ada penambahan lagi sampai paling tidak 1-2 minggu ke depan, sehingga bisa dibuka untuk ibadah kembali di gereja. Itulah mungkin kerinduan kita supaya kita bisa bersama-sama ya. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara Tuhan sampai hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, kita akan berdoa sahabat buat bangsa negara kita, buat jemaat Tuhan di tempat ini, buat semua yang ada, hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang mau didoakan? Mari kita akan panggil berdiri, kita akan naikkan sebuah lagu pujian
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkan pujian, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah yang Kau berikan dan pimpinanmu dari ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berdoa syafaat terlebih dahulu buat bangsa negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri dan staf-stafnya, dan untuk Gubernur Jawa Tengah, staf-stafnya juga Tuhan, juga untuk tim medis, yaitu dokter dan suster, berikan kekuatan kesehatan pada mereka dan lindungi mereka yang sudah terkena Tuhan, dari pemerintahan maupun yang tim dokter Tuhan. Kiranya jamah sembuhkan dan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau yang berkuasa segala penyakit, Engkau yang berkuasa segala apa yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa Tuhan juga ampuni jika bangsa negara kami melakukan perbuatan dosa di hadapan Engkau. Ampuni bangsa kami, ampuni dosa kami, ampuni segala apa yang dilakukannya Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni dan ampuni Tuhan, karena kami tahu biarlah kasih dan anugerah-Mu menaungi mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga tidak lupa kami berdoa untuk Bupati Tegal, untuk Camat, Slawi, Kelurahan, baik RT, RW, semuanya Tuhan lindungi dan jaga mereka dan pakai mereka dalam menghadapi COVID-19 ini yang masih ada Tuhan, terutama untuk wilayah Slawi Tuhan, di mana wilayah Slawi ditetapkan sebagai zona merah Tuhan. Tetapi biarlah kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu terjadi buat kota kami tercinta Slawi di dalam nama Yesus Kristus. Engkau singkirkan Tuhan segala virus COVID-19 Tuhan, supaya kami dapat kembali beribadah bersama-sama di gereja, supaya kami dapat kembali Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu dengan bebas ya Bapa. Karena kami sampai hari ini Tuhan, kami belum bisa beribadah bersama-sama di tempat ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kami juga melakukan perbuatan dosa, ampuni segala dosa kami, kelemahan kami dan kekurangan kami dalam hidup Engkau. Tuhan Yesus juga tidak lupa pada hari ini juga kami berdoa untuk Mapujian Tuhan yang dalam kondisi yang kurang sehat badan Tuhan. Dia sembuhkan dan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Engkau menyembuhkannya, Engkau menjamahnya Tuhan, sehingga beliau dapat sembuh dan kembali sehat ya Bapa. Karena kami tahu pengharapan kami tidak lain adalah hanya Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu, buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara kami Bapak Pendeta Turyono yang sudah Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang masih terdampak pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang mereka sedang diisolasi, kiranya jamah dan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Sembuhkan dengan kuasa-Mu Yesus, dan berikan kekuatan penghiburan kepada mereka, supaya mereka memiliki semangat, tekad, supaya mereka cepat pulih dan sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Juga berkati setiap anak-anak-Mu dan pekerjaan mereka, usaha mereka, apa yang mereka lakukan, mereka buat berhasil, yang masih berpendidikan. Berikan hikmat arifat dari Engkau ya Bapa, supaya mereka menjadi yang teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Juga yang mereka sedang mencari pekerjaan, Engkau buka lapangan pekerjaan, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang boleh undur dari Engkau. Jamah hati mereka yang imannya lemah, kuatkan Tuhan. Ingatkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Yang sakit sembuhkan dan kuasa darah-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara Tuhan, pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memandang wajahnya dan memancarkan wajahnya dan memperlihatkan wajahnya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kiranya Tuhan Yesus Kristus menjadikan Bapak Ibu dan saudara sekalian kepala bukan ekor. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan kemanapun Bapak Ibu dan saudara sekalian melangkah, berkat itu mengalir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian dan dibuatnya berhasil. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera dalam keluarga kita, rumah tangga kita, dan anak-anak kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan perlindungan di dalam kota bentengnya dan mengangkat kita di atas gunung batunya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai Tuhan menyebut kita sebagai salah-salahnya. Maranatha, kedatangan Tuhan kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Kau yang punya kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati.